Baik, di sini saya akan membuat private API dengan studi kasus Yakat. Yang pertama itu menjalankan perintah composer create project coding igniter 4 siap. Nah, ini kita tunggu dulu. Setelah itu kita buat cd Yakat API. Nah, selanjutnya kita punya PHP Spark Self. Oke, setelah itu ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita buat konfigurasi database di kode Igniter. Yang pertama itu angka pertama buat databasenya dulu. Namanya itu adalah siakat db. Oke, setelah itu kita buat. Sudah berhasil dibuat. Selanjutnya itu kita akan buka file env di root project dan ubah konfigurasi database. Nah, yang pertama ini kita sudah ada di env-nya. Selanjutnya kita akan ubah proyeknya. Kita hapus dulu pagarnya. Ini kita ganti jadi siakat db. Setelah itu ini upload kita hapus, juga kita hapus. Selanjutnya slot kosong di mainnya ada MySQL. Setelah ini oke, setelah itu kita akan jalankan migrasi database-nya. Oke, di sini selanjutnya kita akan menjalankan migrasi database-nya. Database-nya itu berarti kita terminal. Cara sini berarti PHP Spark migrate. Oke, sudah jalan. Setelah kita mengubah konfigurasi database-nya, langkah selanjutnya adalah jalankan migrasi database-nya. Kita jalankan di terminal. Itu PHP Spark migrate. Nah, di sini sudah bisa jalan ya. Oke. Membuat model mahasiswa. Langkah pertamanya itu membuat file mahasiswa model di folder app model. Kami sudah terbuka ya. Aplikasi model. Setelah itu kita buat filenya. File di sini mahasiswa model PHP. Mahasiswa model PHP. Oke. Setelah itu kita kasih masuk ini.
Kita saja ya. Sekarang, satu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file mahasiswa model di folder app model. Selanjutnya kita kasih masuk kodenya. Ini kita ketik di sini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah buat tabel mahasiswa di MySQL dengan query berikut. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya. Sekarang tinggal kita kasih masuk namanya. Ada ID, ini init, setelah itu panjang tabelnya, ada atribut, oke, ini kita akan membuat tabelnya. Nah, setelah ini, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat file mahasiswa di folder app controller. Folder app controller kita akan membuat file di sini kita akan membuat mahasiswa app setelah itu akan kasih masuk kodenya. Baik, selanjutnya di sini kita akan menambahkan rute API dengan buka file appconfig. Ini sudah saya buka filenya. Sekarang tinggal kita tambahkan kodenya. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan jalankan ulang server kode Ignite. Kodenya itu PHP start. Nah, sudah bisa berjalan seperti ini. Selanjutnya itu kita akan menambah API. Pertama buka file app config. Salah satu. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan menambahkan routing API. Nah, setelah itu kita akan jalankan ulang server kode Ignite-nya. Nah, seperti ini. Di sini sudah berhasil. Nah, untuk hasilnya dari terminalnya ini bisa dilihat ya. Sudah berhasil di localhost 8080. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat implementasi autentikas dong.
Baik, di sini kita akan membuat implementasi autentikasi JWT. Yang pertama itu kita harus jalankan perintah berikut untuk menginstal library JWT. Oke, sekarang composer library berbasis PHP JWT di install. Nah, kita tunggu dulu. Kita akan membuat file JWT PHP. Selanjutnya, ketik new file JWT Baik, di sini kita akan buat file JWT PHP ya. New file JWT helpers PHP. Oke. Di sini kita akan kasih masuk sini. Nah, setelah selesai itu, oke, selanjutnya kita akan membuat controller autentikasi. Jadi kita akan buat file out php di folder app controller. File buat php. Oke, setelah itu kita akan selesai untuk login. Baik, di sini kita akan lanjut tambahkan routing untuk login di root PHP. Nah, sekarang ini kita tambahkan sini Ctrl F. Nah, setelah itu, oke, setelah itu kita akan uji login API dengan Postman. Nah, selanjutnya kita akan copy ini. Sini Ctrl F. Nah, setelah itu kita akan uji coba. Nah, jadi untuk hasil uji coba di Postman-nya itu dari HTTP localhost 8080 API login itu di sini sudah berhasil ya, dan sudah ada tokennya. Nah, baik, di sini kita akan menguji endpoint API mahasiswa. Nah, yang pertama ini kita akan menguji endpoint get. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy URL berikut. Setelah itu kita akan mempastenya di situ. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan pilih non. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan langsung kita send. Nah, di sini muncul berisi daftar mahasiswa. Yang pertama itu ada Budi Santoso dan juga Siti Aisyah. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menguji endpoint post ya kan, atau tambah mahasiswa. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama mengcopy URL berikut. Paste. Setelah itu kita ke body. Di situ kita ke raw. Setelah ke raw, kita akan masuk ini dulu terlebih dahulu. C. Sini Ctrl F. Nah, setelah itu kita pilih teksnya ini menjadi JSON. Nah, setelah itu baru kita akan men-send-nya. Nah, di sini
berhasil muncul bahwa mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menguji endpoint put atau update mahasiswa. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy URL tersebut. Setelah itu, Ctrl F. Nah, untuk angka 3-nya ini akan kita ganti sesuai ID mahasiswa yang ingin diperbarui, yaitu 23. Nah, setelah itu kita akan pilih body, kita pilih raw, setelah itu teksnya kita pilih JSON. Nah, setelah itu kita kasih masuk ini datanya. Oke, kita kasih masuk. Nah, seperti ini kita akan menekan send dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berhasil, mahasiswa berhasil diupdate. Oke. Nah, untuk sini kita akan menguji endpoint delete. Yang pertama kita akan mengcopy URL berikut. Setelah kita copy akan kita paste di sini. Nah, untuk angka 23-nya ini kita ganti jadi 23 sesuai ID. Nah, setelah itu akan kita send dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini berhasil ya, ada tulisan mahasiswa berhasil dihapus dengan ID 23. Baik, di sini kita akan menguji API dengan JWT atau autentikasi. Nah, di sini untuk langkah pertamanya kita akan mengcopy URL berikut. Setelah kita copy, kita akan paste di sini. Setelah itu kita akan pilih ke body, setelah itu raw, teksnya kita pilih JSON. Nah, setelah itu kita akan masukkan datanya. Kita kasih masuk di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan kita tekan send dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berhasil ya, ada tokennya. Baik, di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan token JWT untuk mengakses API. Nah, di sini saya sudah buka Postman dan di sini sudah saya pilih request get dan di sini saya akan copy URL-nya. Nah, setelah itu saya paste. Oke, setelah itu saya pergi ke tab headers. Oke, ini saya akan tulis out organization. Setelah itu untuk value-nya kita akan copy. Kita copy tokennya, setelah itu kita kasih masuk di value-nya ini. Nah, setelah itu kita akan tekan send. Kita akan lihat responnya. Nah, di sini sudah berhasil responnya mahasiswanya. Baik, di sini kita akan melanjutkan bab 5 yaitu mengkonsumsi API pada aplikasi Flutter. Nah, yang pertama itu adalah kita harus membuat proyek Flutter baru. Nah, di sini saya sudah membuat proyek Flutter baru. Nah, langkah selanjutnya adalah instalasi package HTTP. Nah, di sini saya akan buka folder ini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan di dependensi di sini. Di sini HTTP kosong titik 13.4. Setelah itu saya akan share. Dua titik kosong titik 7. Oke. Kemudian kita akan jalankan Flutter PubGet. Dan selanjutnya di sini kita akan jalankan Flutter PubGet-nya.
Ini kita pilih terminal, ya terminal. Ini starter paket. Sini kita tunggu dulu. Nah, sini sudah berhasil ya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan implementasi login dengan JWT. Nah, di sini kita akan membuat model login. Nah, yang pertama di sini kita akan buat folder models di dalam lib. Nah, kita buka dulu lib, kita bikin folder. Ya, folder itu models, setelah itu buat file user model Dart. Sini kita akan buat model Dart yaitu user model Dart. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat model login. Nah, kita beralih saja ke sini. Kita akan membuat login. Nah, di sini kita copy. Akan kita paste di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat fungsi login. Kita akan buat folder service dalam lib. Nah, ini sudah. Kita buka folder lib. Ya kan, kita akan buat foldernya. Akan buat new folder. Nah, sini service. Nah, service, oke. Setelah service ini kita akan buat baru-baru di dalamnya. Kita buat out service. Nah, setelah itu kita akan kasih masuk ini datanya. Nah, kita copy dulu, kita paste di sini. Oke. Setelah itu kita akan membuat tampilan login. Karena ini sudah modul lib, kita akan bukan main Dart. Nah, akan kita, ini sudah tadi, kalau saja. Nah, selanjutnya kita akan copy ini. Nama ini kita hapus dulu semuanya. Setelah itu kita copy ini. Kita buat menjadi ini, Ctrl C, Ctrl F. Nah, setelah itu kita akan menampilkan data mahasiswa dari API. File mahasiswa, folder service, kita akan buat file service. Ini file, buat ini mahasiswa service Dart. Nah, setelah itu kita akan masuk ini. Ctrl C, Ctrl F. Nah, setelah itu kita akan tambahkan halaman untuk menampilkan mahasiswa-mahasiswa page Dart. Baik, di sini selanjutnya kita akan tambahkan halaman untuk menampilkan mahasiswa, ya kan? Berarti di sini kita buat dulu new folder baru yaitu package. Nah, di dalam package ini kita akan buat file yaitu mahasiswa page Dart. Nah, di sini kita baru tambahkan data-datanya. Nih.
tambahkan. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan tambahkan navigasi ke halaman mahasiswa. Baik, di sini kita akan tambahkan navigasi ke halaman mahasiswa di homepage. Nah, setelah itu kita akan buat di sini file to homepage dar. Nah, di sini kita akan kasih masuk ini, kita copy, setelah itu kita paste di sini. Nah, baik, di sini kita akan mengkonsumsi API pada aplikasi berbasis web. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan menjalankan Flutter webnya. Terminal, new terminal, atau sini Flutter graphic. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, di sini kita kasih masuk emailnya. Sini. Kita login. Nah, sudah selamat datang di Siakat, selamat datang di web. Terusnya ini untuk dependensinya, ini sudah saya tambahkan ya di sini. Nah, sini sudah saya tambahkan. Setelah itu untuk menampilkan data mahasiswa di Flutter Web itu juga sudah saya tambahkan ada di web mahasiswa page Dart. Nah, ini sudah saya tambahkan. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke membuktikan integrasi antar Flutter Web dan mobile. Nah, setelah itu di sini kita akan buka halaman mahasiswa ini. Halaman mahasiswanya seperti ini. Ada dua mahasiswa atas nama Budi Santoso dan Siti Aisyah. Nah, selanjutnya jalankan Flutter Web. Kita mundur back, kita ke Flutter Webnya. Nah, sudah setelah itu kita akan tambahkan angka yang ketiga, tambahkan mahasiswa baru di Flutter Mobile. Kita ke mobile dulu. Kita akan tambahkan mahasiswa baru, berarti sini tambah NIM-nya misalnya sini 10587 atas nama Kinan. Emailnya Kinan at 5 itu jurusannya kedokteran. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini berhasil ya tertambah atas nama Kinan dari jurusan kedokteran. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, reload halaman di Flutter Web. Mahasiswa baru akan muncul. Nah, kita ke Flutter Web. Nah, di sini dia langsung tertambah ya data mahasiswa webnya. Karena saya punya ini otomatis, makanya dia langsung tertambah di sini tanpa harus kita nge-reload halamannya. Nah, setelah itu kelima, update mahasiswa di Flutter Web dengan Update. Kita akan update di Flutter Web. Nah, untuk yang kelima, update mahasiswa di Flutter Web dengan Update. Nah, berarti di sini kita akan update ya. Di sini
Kita ganti misal jurusannya jadi saya jurusan sastra. Nah, kita simpan. Nah, di sini terlihat bahwa jurusannya sudah berubah dari kedokteran menjadi sastra. Nah, di sini kita akan lanjut ke langkah ke-6 yaitu kembali ke Flutter Mobile dan refresh data akan berubah. Nah, kita kembali, kita ke mobile. Nah, di sini berubah juga Kinan dengan email kinan@gmail.com dan jurusannya sastra. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk langkah yang ketujuh, hapus mahasiswa di Flutter Web dengan API delete. Nah, berarti ini kita ke web. Nah, kita akan menghapusnya di sini. Kita akan hapus yang Kinan. Setelah itu, setelah kita hapus itu, maka langkah yang terakhir atau yang ke-8, cek kembali di Flutter Mobile, mahasiswa akan terhapus. Kita ke mobile, kita akan lihat. Nah, di sini mahasiswa atas nama Kinan sudah terhapus. Nah, sekarang kita akan masuk ke kode untuk menambahkan mahasiswa di Flutter Web. Add mahasiswa page dart. Add itu berarti di sini. Nah, ini saya sudah buat juga dan sudah saya isi semuanya, data-datanya. Begitu juga untuk implementasi update dan delete data di Flutter Web, kode untuk mengupdate mahasiswa, dan kode untuk menghapus mahasiswa. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.